Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Di video kali ini saya akan membuat tutorial atau video tentang cara mengisi kerusakan bangunan atau persentase kerusakan bangunan di Dapodik versi 2023. Ya, di mana di versi 23 ini isiannya cukup simpel, berbeda dengan isian pada versi sebelumnya. Oke, Bapak Ibu, sebelum menyaksikan video ini, jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Nanti untuk Bapak Ibu yang mau dibuatkan tutorial yang lainnya, silahkan dicantumkan di kolom komentar. Nanti akan saya coba untuk membuat tutorial yang lainnya. Oke, pertama kita menentukan terlebih dahulu ruangan mana yang akan kita isi presentasi kerusakan bangunannya. Kita masuk ke menu Sapras, kemudian di sini kita pilih ruang. Ya. Contohnya di sini ada 3 ruang, kemudian di salah satu ruang ini ada yang rusak. Nah, kita pilih, kemudian kita pilih kondisi ruang. Ya, ini adalah tampilannya di versi 2023 ini, di mana kita hanya mengisi persentase kerusakannya saja. Berbeda dengan tahun sebelumnya atau di versi sebelumnya, yang mana kita harus mengisi satu persatu item bangunan yang rusak. Namun di versi yang sekarang ini berbeda. Kita hanya mengisi atau memilih tingkat kerusakannya. Di sini ada rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat. Yang perlu diperhatikan Bapak Ibu, kondisi ruangan ini menentukan apakah sekolah Bapak Ibu layak untuk mendapatkan bantuan baik dari dana APBN ataupun dana dari APBD. Nah, namun untuk dana yang dikeluarkan oleh pusat atau APBN melalui DAK, pihak kementerian mengambil datanya 1% dari isian yang ada di Dapodik. Nah, namun walaupun kelihatan simpel seperti ini, Bapak Ibu tidak hanya atau tidak cuma mengisi nilai kerusakannya saja. Oke, seperti kita lihat di paparan ini, ya. Di sini sudah dijelaskan di versi 2023 ini, yaitu proses perekaman tingkat kerusakan bangunan di aplikasi 2023 ditiadakan. Terus, nah, di aplikasi 2023, perekaman kondisi ruang diisi dengan nilai kerusakan air. Ya, artinya di sini nilai persentase kerusakan airnya. Nah, proses penilaian tingkat kerusakan tetap mengacu pada formulir yang dikeluarkan oleh Kementerian PUPR. Ya. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya apa itu bentuk formulir yang dikeluarkan oleh Kemen PUPR. Oke, kita akan membuka formulir tersebut. Di sini saya sudah menyiapkan formulir isiannya. Ya, ini adalah contoh atau formulir yang akan kita gunakan untuk menghitung kondisi ruangan yang rusak tersebut. Nah, ini dapat kita lihat, yang mana nilai akhir yang dimaksud tadi adalah nilai yang ada di sini. Nilai yang muncul di sini adalah hasil penghitungan tingkat kerusakan mulai dari fondasi, struktur, dan lain sebagainya. Nah, oke, baik. Di sini saya akan membuat contoh cara menghitung tingkat kerusakannya atau tingkat kerusakan ruangan tersebut. Oke, yang pertama kita membuat terlebih dahulu nama instansinya. Silahkan diisi di nama sekolah Bapak Ibu. Kemudian nama bangunannya, nama bangunan, diisi nama bangunan yang akan kita rehab. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kita akan menghitung tingkat kerusakannya.
Oke, kita mulai dari pondasi terlebih dahulu. Di pondasi ini Bapak Ibu, di sini sudah ada pilihannya Bapak Ibu. Ya, di sini sudah ada pilihannya. Nah, perlu saya ingatkan juga, Bapak Ibu tidak perlu mengetik manual, karena di sini pilihannya sudah ada. Dapat kita lihat terdapat beberapa pilihan. Yang pertama, kalau di sekolah Bapak Ibu ada pondasi yang penurunan merata pada seluruh struktur bangunan. Apabila Bapak Ibu mengisi atau memilih yang ini, atau kondisi di sekolah Bapak Ibu ada seperti ini, maka kita pilih ini. Maka persentase kerusakannya sudah akan muncul sini otomatis. Jadi tingkat kerusakan bangunan ini tidak bisa diketik manual, tetapi dia otomatis berdasarkan jenis kerusakan pada item tersebut. Begitu juga dengan yang lainnya. Nah, apabila kondisi di sekolah Bapak Ibu ada pondasi patah atau bergeser, maka kerusakannya menjadi 100%. Nah, ini artinya kalau kondisi 100%, Bapak Ibu tidak perlu mengisi item yang lainnya. Struktur tidak perlu diisi, kolom juga tidak perlu diisi. Karena apa? Karena kalau pondasi sudah patah, bergeser, ataupun lain sebagainya, maka bangunan tersebut tidak bisa dimanfaatkan lagi. Itu artinya bangunan tersebut perlu dibangun ulang atau dirobohkan. Tetapi kalau bangunannya penurunan merata, kalau masih statusnya masih 20%, ini artinya Bapak Ibu bisa melanjutkan ke isian yang selanjutnya. Oke, kita masuk ke tahap selanjutnya. Apabila kondisi sudah 20% atau di pondasi ini ada kerusakan 20%, maka kita menghitung di menu struktur. Struktur ini terdiri dari ada kolom, balok, dan pelat. Kolom ini adalah tiang. Contohnya tiang di dalam satu bangunan itu terdapat contohnya ada 6 tiang. Nah, kita bisa isi di sini ada 6 tiang. Nah, kemudian dari 6 tiang tersebut ada kerusakannya, ada 2 tiang yang rusak ringan. Rusak ringan di sini dapat kita lihat ini 0,20 ini rusak sangat ringan, 0,40 ini rusak ringan, kemudian 0,60 ini rusak sedang, dan 0,80 ini rusak berat, dan 1 ini rusak total. Nah, contohnya dari 6 tiang ini terdapat ada 2 tiang yang rusak ringan. Oke, kita isi di sini berarti ada 2 tiang yang rusak ringan. Maka persentasenya akan muncul otomatis di sini. Kemudian dari 6 tiang ini ada lagi 2 tiang yang boleh dikatakan tiangnya itu sudah retak atau patah. Kalau patah itu kan bisa jadi rusak berat. Nah, kita isi ada 1 tiang yang patah, kita isi di sini 1 tiang. Maka persentasenya otomatis berubah. Nah, begitu juga dengan yang lainnya. Nah, selanjutnya untuk balok. Balok ini adalah kondisi atau bahasa bangunannya itu slope. Ya, slope itu ada kondisinya di atas dan di posisi di bawah. Dari sekian balok ini ada dalam satu bangunan itu ada 4 balok contohnya. Dari 4 balok ini ada 1 yang boleh dikatakan sedikit keropos ataupun baloknya mungkin retak kecil ya. Itu bisa dikatakan rusak sedang atau rusak sangat ringan. Kita bikin satu balok yang rusak, maka persentasenya menjadi 37%. Nah, kalau kondisinya seperti ini Bapak Ibu, 37%, berarti dari struktur ini sudah kita bisa mengetahui terdapat ada 2 tiang yang rusak ringan dan yang 1 tiang rusak berat. Kemudian ada baloknya rusak sangat ringan juga, maka persentase isiannya menjadi 37%. Oke,
Hasil akhirnya kita bisa mengetahui sampai mana. Ya, dapat kita cek di sini sudah 56,7% rusak berat. Nah, apakah bisa kita hitung ke tahap selanjutnya Bapak Ibu? Kalau kondisinya sudah rusak berat, sebaiknya kita tidak perlu mengisi ke tahap selanjutnya. Karena penghitungan persentase kerusakan bangunan yang menentukan adalah kondisi dan struktur ini. Kalau fondasi struktur sudah rusak berat, maka bangunan tersebut boleh dikatakan tidak bisa diisi kembali atau dimanfaatkan. Lalu bagaimana dengan fondasi cuma 20%, kemudian struktur ini tidak ada kerusakan, contohnya 0. Nah, berarti kita bisa menghitung ke tahap selanjutnya. Kita menghitung kerusakan atap lagi. Dari satu ruang tersebut, persentase kerusakan atapnya kita presentasikan rusak sedang itu sekitar 20% atau 30% atapnya sudah rusak. Maka hitungannya akan menjadi 18% kerusakan totalnya dari atap tersebut. Kemudian plafon ini kita menghitung persentasenya juga. Dari persentase kerusakan plafonnya, kita diperkirakan persentase dari satu ruang tersebut plafonnya rusak 20%. 20% ini boleh dikatakan ada yang lepas pakunya. Nah, itu bisa kita hitung kerusakannya mungkin rusak sedang atau rusak ringan. Kecuali kalau ada yang plafonnya yang sudah patah ataupun lepas, itu boleh dikatakan plafonnya sudah rusak berat. Nah, maka persentase penghitungannya sudah kita lihat di sini. Hasilnya masih 39,0, itu boleh dikatakan rusak sedang di kondisi bangunan tersebut. Selanjutnya Bapak Ibu, setelah kita mengisi presentasi atap dan plafon, kita menghitung kerusakan pada dindingnya. Nah, kalau dindingnya di sini, kalau ada dinding yang patah ataupun yang dindingnya yang bergeser, nah berarti kita bisa mengisinya di 0,80 ini. Ini adalah rusak berat. Yang dalam satu ruang ada fondasi yang patah, persentase kerusakannya itu diperkirakan ada 40%. Maka menjadi dia 32%. 32% kerusakan pada dindingnya. Hasil akhirnya 71,0%. Nah, apakah selanjutnya bisa kita hitung? Ya, kalau dia memang sudah rusak berat, berarti yang lainnya boleh kita tidak menghitungnya. Perlu saya ingatkan juga, untuk menghitung kerusakan bangunan ini jangan sampai kerusakan bangunannya melebihi dari 80 atau 90%. Karena kalau kondisi bangunannya sudah rusak 80 sampai 90%, itu dikatakan atau dikategorikan bangunan tersebut sudah tidak layak digunakan. Makanya saya sarankan di sini penghitungan kerusakan bangunannya itu maksimal ya paling tidak 60 atau 70%. Ya, begitu Bapak Ibu. Nah, nanti hasil akhir ini yang akan kita input di aplikasi Dapodiknya. Apabila kita penghitungan sudah selesai, maka presentasi inilah yang kita pindahkan ke aplikasi Dapodik. Oke, kita pindahkan isian ini ke Dapodik. Presentasinya 71,0%, itu rusak berat. Oke, kita pilih di sini. Nah, kita pilih rusak berat, presentasinya 71. Oke, kita simpan. Nah, itu adalah cara menghitung persentase kerusakan bangunannya. Nah, begitu juga yang lainnya, kita harus menghitung menggunakan formulir yang ada atau formulir yang dikeluarkan oleh
Kementerian PUPR. Nah, apabila kita setelah mengisi ini, Bapak Ibu silakan di print, kemudian serahkan formulir ini ke pihak dinas pendidikan. Karena di sini ada tim survei yang harus menandatanganinya. Tim survei ini, tim survei dari dinas PU, kemudian petugas survei 2 ini adalah kepala dinas PU, kemudian petugas survei 3 ini kepala dinas pendidikan dan kebudayaan. Nah, nanti Bapak Ibu silahkan dicetak formulir ini apabila setelah diisi, kemudian diserahkan ke dinas pendidikan untuk ditandatangani. Setelah Bapak Ibu tandatangani formulir ini, Bapak Ibu upload di manajemen Dapodik di menu Sapras. Mungkin itu Bapak Ibu cara menghitung persentase kerusakan bangunan. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengerjakannya atau menghitung persentase di sekolah Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu ada pertanyaan, mungkin Bapak Ibu silahkan tulis di kolom komentar, ataupun ada request terkait dengan tutorial yang lain, Bapak Ibu silahkan membuat atau menulis di kolom komentar. Hanya sekian Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa membantu dan semoga bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.